Hai, kembali diketuk pintu malam. Cerita ini terjadi di sekitar Alas Purwo, Banyuwangi. Buat kalian yang belum tahu, Alas Purwo sering disebut-sebut sebagai hutan paling angker di Pulau Jawa. Banyak orang percaya bahwa hutan tersebut merupakan kerajaan gaib, tempat para jin, lelembut, bahkan makhluk halus bersemayam. Kisah ini dikirimkan oleh Mas Bayu, seorang sopir travel yang sering melintas di jalur selatan Jawa. Terima kasih banyak untuk Mas Bayu yang sudah berbagi kisahnya kepada kita. Inilah cerita dari Mas Bayu. Malam itu, Mas Bayu sedang mengantar penumpang dari Jember menuju Banyuwangi. Perjalanan cukup jauh, dan ia memutuskan untuk beristirahat sebentar setelah melewati jalan sepi yang menembus hutan. Mobilnya berhenti di pinggir jalan. Beberapa penumpang sudah tertidur, sementara yang lain sibuk dengan ponsel masing-masing. Mas Bayu turun untuk merokok sebentar, sambil mencari tempat minum hangat. Dan disitulah ia melihat ada warung kecil di pinggir jalan. Warung itu sederhana. Atapnya dari seng, dindingnya kayu, dengan lampu bohlam kuning yang menggantung redup. Dari kejauhan terdengar suara sendok beradu dengan gelas, pertanda ada orang sedang membuat minuman. Mas Bayu awalnya heran, karena selama ini ia sering lewat jalur itu, tapi tidak pernah tahu ada warung buka malam-malam. Apalagi, lokasinya tepat di tengah hutan. Tapi karena haus dan lapar, ia memberanikan diri untuk mampir. Begitu masuk, suasana warung terasa hangat. Aroma kopi hitam menyeruak, bercampur bau gorengan yang baru saja diangkat dari wajan. Di dalam warung ada beberapa orang duduk santai. Seakan-akan warung itu sudah biasa jadi tempat singgah sopir-sopir malam. Seorang ibu paruh baya menyambutnya dengan senyum ramah. "Ngopi, Nak, atau mau makan sekalian?" tanyanya lembut. Mas Bayu mengangguk. Ia memesan kopi hitam dan sepiring nasi pecel. Rasanya luar biasa enak. Kopinya pahit tapi mantap, dan pecelnya pedas gurih, bikin keringat bercucuran. Yang membuatnya nyaman, suasana warung itu terasa begitu normal. Tidak ada kesan seram sama sekali. Orang-orang bercanda, ngobrol, bahkan sesekali tertawa lepas. Mas Bayu pun ikut hanyut, sampai lupa kalau ia sebenarnya sedang berhenti di tengah hutan yang konon angker. Setelah selesai makan, ia membayar dengan uang pas. Si ibu warung mengucapkan terima kasih, lalu mendoakan perjalanannya lancar. Malam itu, Mas Bayu melanjutkan perjalanan dengan perasaan senang. Ia bahkan berpikir untuk mampir lagi kalau nanti lewat jalur itu. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, ia kembali melewati jalan yang sama. Karena penasaran, ia mampir lagi ke warung tersebut. Kali ini ia memesan mie rebus dan teh panas. Rasanya tetap nikmat, dan suasana warung pun sama persis seperti sebelumnya. Semua terasa normal. Sampai akhirnya, pada kunjungan ketiga, hal aneh itu mulai terjadi. Malam itu, Mas Bayu sengaja menyiapkan uang receh agar mudah membayar. Ia sudah hafal letak warungnya, bahkan ingat pepohonan besar di dekat sana sebagai patokan. Tapi ketika sampai di lokasi, warung itu tidak ada. Yang ada hanyalah pepohonan lebat, jalan sepi, dan kegelapan pekat. Ia sempat mengira salah lihat, jadi ia putar balik, mencari-cari lagi. Namun hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda pernah ada warung di sana. Mas Bayu mulai merinding. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin warung itu tutup atau pindah. Tapi bagaimana bisa? 2 kali ia makan di sana, dan warung itu tampak begitu nyata. Bahkan rasanya pun masih teringat jelas di lidahnya. Rasa penasaran menguasainya. Ia akhirnya berhenti di sebuah rumah penduduk yang berada agak jauh dari jalan utama, lalu bertanya, "Pak, biasanya kalau malam ada warung makan di jalan dekat pohon besar itu, ya?" Orang tua yang ditanya hanya mengernyit heran. "Warung? Mana ada, Nak?
dari dulu di jalan situ nggak pernah ada warung, yang ada cuman hutan lebat. Lagi pula, siapa yang mau buka warung tengah malam di alas Purwo? Mendengar jawaban itu, tubuh Mas Bayu langsung merinding hebat. Ingatannya tentang 2 kali makan di warung itu terasa begitu nyata. Tapi, bagaimana mungkin semua orang di sekitar mengaku tidak pernah ada warung di sana? Setelah kejadian itu, Mas Bayu tidak bisa tenang. Setiap kali melintasi jalur alas Purwo, pikirannya terus bertanya-tanya. Apakah ia berhalusinasi? Atau sebenarnya warung itu memang ada, tapi orang-orang sengaja merahasiakannya? Rasa penasaran membuatnya kembali bercerita ke teman-temannya sesama sopir travel. Ia berharap ada yang pernah mengalami hal serupa. Aku pernah makan di warung tengah hutan, dekat pohon beringin besar, kata Bayu membuka percakapan. Namun temannya Mas Haris malah tertawa kecil. Lah, Bay, jangan ngawur. Mana ada warung di situ? Paling kamu kecapekan, salah lihat. Tapi aku beneran makan, Riz. 2 kali malah. Kopinya enak banget, pecelnya juga. Ada ibu-ibu yang jualan, ramah banget orangnya. Haris menggeleng, lalu menepuk bahunya. Kalau sampai kamu yakin gitu, aku malah curiga. Jangan-jangan kamu singgah di warung gaib. Kalimat itu membuat bulu kuduk Mas Bayu berdiri. Ia pernah mendengar cerita serupa tentang warung atau pasar gaib yang muncul tiba-tiba di lokasi-lokasi tertentu. Katanya, orang yang masuk ke sana tidak sadar kalau sedang berinteraksi dengan makhluk halus. Mereka makan, minum, bahkan belanja seperti biasa. Tapi kalau sudah sadar, barulah semuanya terasa janggal. Dan biasanya, pengalaman seperti itu bukan pertanda baik. Beberapa minggu setelah kejadian, Mas Bayu kembali mendapat jadwal melewati alas Purwo. Rasa takut bercampur penasaran mendorongnya untuk berhenti lagi di lokasi yang sama. Ia menepi tepat di dekat pohon besar yang dulu ia jadikan patokan. Tapi kali ini, yang terlihat hanyalah gelap gulita. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara orang bercakap-cakap, apalagi aroma masakan. Meski begitu, ia nekat turun dari mobil. Entah kenapa, ia merasa seolah ada yang menyapanya dari dalam kegelapan hutan. Suasana malam itu mencekam. Angin berhembus pelan, menimbulkan bunyi gesekan daun yang terdengar seperti bisikan. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara burung hantu. Mas Bayu berjalan beberapa langkah, menyorotkan senter ke arah pepohonan. Dan anehnya, saat cahayanya mengarah ke salah satu sudut, ia melihat bayangan warung itu. Ya, hanya bayangan samar. Seperti bentuk bangunan dengan meja kayu, lampu bohlam redup, dan sosok-sosok orang yang sedang duduk. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, bayangan itu perlahan memudar, lalu hilang begitu saja. Tubuhnya langsung lemas. Ia buru-buru kembali ke mobil, menyalakan mesin, dan tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di Banyuwangi, Mas Bayu akhirnya menceritakan kejadian itu kepada salah satu kenalannya. Seorang pria tua yang konon mengerti soal hal-hal gaib. Namanya Pak Darmo. Pak Darmo mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Warung yang kamu datangi itu bukan warung manusia, Bay. Itu tempat persinggahan makhluk halus yang menampakkan diri seolah-olah warung biasa. Tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya orang tertentu yang memang sedang diizinkan. Mas Bayu tercekat. Lalu, kenapa saya bisa makan di sana, Pak? Rasanya nyata. Saya masih ingat jelas. Pak Darmo menatapnya serius. Itulah bahayanya. Kalau kamu sudah sampai makan dan minum di warung gaib, berarti ada ikatan. Bisa jadi tubuhmu nggak apa-apa sekarang, tapi jiwamu sudah ditandai. Mereka tahu kamu pernah singgah di sana. Mendengar itu, Mas Bayu langsung merinding hebat. Terus, apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Darmo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, seakan sedang menimbang sesuatu. Kamu jangan sekali-kali kembali ke lokasi itu.
Dan kalau suatu malam kamu mimpi dipanggil oleh ibu warung itu, jangan sekali-kali kamu menoleh. Ucapan itu membuat Mas Bayu semakin gelisah. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua hanya kebetulan, hanya ilusi karena lelah. Namun semakin ia menyangkal, semakin kuat bayangan warung itu menempel di kepalanya. Beberapa hari kemudian, rasa takut Mas Bayu semakin nyata. Ia mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk di dalam warung itu. Ibu warung yang ramah tersenyum padanya, lalu berkata, "Makan lagi nak, gratis untukmu." Setiap kali mimpi itu muncul, ia selalu terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang, dan rasa lapar yang tak wajar. Seakan-akan tubuhnya menuntut untuk kembali ke warung itu. Dan pada suatu malam, sesuatu terjadi. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Mas Bayu baru saja pulang dari perjalanan. Ia lelah, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Tubuhnya gelisah, pikirannya kacau. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi aneh itu kembali datang. Ia melihat dirinya duduk di kursi kayu warung itu. Lampu bohlam kuning bergoyang pelan, seolah diterpa angin. Di depannya, ibu warung yang dulu ramah tersenyum hangat. "Loh, kok lama nggak mampir? Makan sini nak, gratis. Semuanya gratis untukmu." Di atas meja sudah tersedia sepiring nasi pecel, gorengan hangat, dan segelas kopi hitam yang aromanya menggoda. Mas Bayu menelan ludah. Rasanya benar-benar nyata. Tangannya hampir saja terulur untuk mengambil sendok. Tapi tiba-tiba ia teringat pesan Pak Darmo. Kalau suatu malam kamu mimpi dipanggil oleh ibu warung itu, jangan sekali-kali kamu menoleh. Mas Bayu menahan diri. Ia pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak melihat. Tapi suara ibu warung itu semakin mendesak, kini terdengar di samping telinganya. "Ayo nak, makanlah. Kamu kan sudah jadi tamu di sini. Jangan malu-malu. Kalau tidak makan, kamu tidak bisa pulang." Suara itu berubah semakin dalam, semakin serak, sampai akhirnya terdengar bukan lagi suara manusia, melainkan seperti geraman. Mas Bayu menggigil. Ia menutup mata, berdoa sekuat tenaga, dan ketika ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sejak malam itu, mimpi yang sama terus menghantuinya. Setiap kali ia menolak untuk makan, ia bangun dengan kondisi tubuh lemas, seakan kehilangan banyak energi. Hingga suatu hari, ia benar-benar sakit parah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan ia sulit makan makanan biasa. Setiap kali mencoba menelan nasi atau roti, mulutnya terasa pahit, seakan makanan itu bukan untuknya. Yang lebih menyeramkan, ia mulai sering melihat sosok ibu warung itu dalam keadaan sadar. Kadang muncul di kaca spion mobil, kadang berdiri di pinggir jalan ketika ia melintas di alas purwo. Sosoknya tidak lagi terlihat ramah, melainkan dengan senyum dingin, dan mata kosong menatap tajam ke arahnya. Mas Bayu tahu, ini bukan lagi sekadar mimpi. Warung itu benar-benar telah menarik jiwanya. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, ia kembali menemui Pak Darmo. "Pak, saya nggak kuat lagi. Tolong saya, Pak. Saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Bayangan warung itu selalu ngikutin saya." Pak Darmo menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Kamu sudah terlalu jauh, Bay. Sejak pertama kali kamu makan di warung itu, rohmu sudah meninggalkan jejak di sana. Mereka ingin kamu kembali untuk selama-lamanya." Mas Bayu panik. "Terus, apa saya masih bisa sembuh, Pak?" Pak Darmo terdiam, lalu menjawab lirih. "Ada cara, tapi sangat berisiko. Kamu harus kembali ke lokasi itu, membawa sesaji, dan berdoa agar ikatanmu diputus. Tapi ingat, jangan sekali-kali tergoda untuk makan atau minum. Kalau sampai kamu menyentuhnya lagi, kamu tidak akan pernah kembali." Dengan sisa tenaga, Mas Bayu menuruti saran itu. Malam hari, ditemani Pak Darmo, ia kembali ke lokasi pohon besar tempat ia dulu melihat warung.
Mereka membawa sesaji berupa bunga, kemenyan, dan air putih. Pak Darmo mulai membacakan doa-doa. Udara sekitar mendadak berat, seperti ada yang mengawasi. Dan benar saja, di tengah ritual itu samar-samar terlihat cahaya bohlam kuning di balik pepohonan. Warung itu muncul lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar nyaring. Aroma nasi pecel dan kopi hitam menusuk hidung. Dari balik pintu warung, tampak sosok ibu paruh baya melambaikan tangan. Senyumnya lebar, tapi matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Mas Bayu hampir saja melangkah maju, tubuhnya seperti ditarik ke arah warung. Tapi Pak Darmo segera memegang erat lengannya. "Jangan, ingat Bay, kalau kamu masuk lagi, kamu nggak akan pulang." Dengan sisa tenaga, Mas Bayu memalingkan wajahnya. Ia fokus pada doa-doa yang dilantunkan Pak Darmo. Warung itu semakin lama semakin pudar, sampai akhirnya lenyap ditelan kegelapan hutan. Saat itu juga tubuh Mas Bayu terjatuh. Nafasnya terengah-engah, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Sejak malam itu, mimpi tentang warung misterius tidak pernah datang lagi. Tubuh Mas Bayu perlahan pulih, meski ia tetap meninggalkan kebiasaan melewati jalur alas Purwo sendirian. Itulah akhir dari kisah misteri warung angker di tengah alas Purwo. Kisah nyata dari Mas Bayu ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di dunia ini kita tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Ada alam lain yang berjalan beriringan dengan kehidupan kita. Jadi, jangan pernah gegabah, jangan pernah menantang, dan jangan pernah meremehkan. Karena pada akhirnya, keyakinan dan doa kitalah yang menjadi pelindung paling kuat dari segala sesuatu yang tak kasat mata. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.